Tak dapat dipungkiri, tingkat perceraian keluarga Indonesia, khususnya suami dan ataupun istri yang bekerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN, terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sebagaimana dipahami, ASN adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja, serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Pemerintah melalui para pimpinan di tiap tingkatan instansi dan atau dinas, telah berupaya meminimalisir dan mencegah terjadinya perceraian pada ASN, namun belum berhasil, hingga jumlah perceraian PNS terus bertambah setiap tahunnya. Terlepas dari setumpuk berkas-berkas permintaan perceraian dari PNS yang saat ini sedang dalam proses, dan atau yang akan masuk ke BKD, tentu kondisi dan fenomena perceraian ini menimbul kekhawatiran berbagai pihak. Ingat, PNS merupakan bagian dari abdi negara yang dituntut untuk memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat. Segala tindak tanduknya diatur di dalam peraturan perundang-undangan, bahkan jika akan bercerai pun ada aturannya. Dalam analisa kami selaku praktisi hukum yang berprofesi sebagai advokat dan pengacara, faktor penyebab perceraian semakin meningkat di kalangan ASN, diantaranya karena masalah ekonomi, perselingkuhan atau ketidaksetiaan, problem kesehatan, perbedaan prinsip dalam pengelolaan keluarga, kesenjangan sosial. Bahkan perbedaan dalam pilihan politik bias dari meningkatnya kesadaran hukum perempuan atas hak-hak publik dan pengaruh lingkungan sosial yang semakin permisif. Bila dicermati dan dianalisa Surat Edaran Nomor 48-SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah atau PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, maka sangat terang benderang dan tegas disebutkan. Ada 6 alasan yang sah bagi PNS boleh bercerai, yakni 1. Salah satu pihak berbuat zina. 2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan. 3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin karena hal lain di luar kemampuannya. 4. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Yang kelima, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain. Terakhir atau yang keenam, dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian menurut hukum di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berikut peraturan pelaksana yang terkait hal itu, maka secara umum, putusnya satu ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Penting diketahui,
Perceraian terbagi menjadi dua jenis, yakni cerai talak dan cerai gugat. Bagi suami istri seorang PNS yang akan mengajukan gugatan cerai, tidak bisa serta-merta langsung menuju ke pengadilan ataupun melakukan proses perceraian begitu saja. Sebab, ada mekanisme yang diatur sebelum berkas perceraian diproses antar lembaga. Salah satunya adalah dengan mengikuti prosedur kepegawaian agar tidak terkena hukuman disiplin berat, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah diganti dengan PP 94 tahun 2021. ASN yang bertindak sebagai penggugat, maka wajib memperoleh izin melakukan perceraian terlebih dahulu. Sedangkan bagi ASN yang berkedudukan sebagai tergugat, maka wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian. Permohonan dimaksud dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian melalui surat hierarkis atasan ASN yang bersangkutan. Suami atau istri PNS yang menerima gugatan perceraian dari pasangannya wajib memberitahukan adanya gugatan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah menerima gugatan perceraian yang sudah dijelaskan pada PP Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 Ayat 2. Upaya mediasi yang dilakukan di tingkat instansi atau atasan langsung semaksimal mungkin menjadi harapan menjadi katalisator dan perekat kembali hubungan rumah tangga, meski di sisi lain dapat dimaknai sebagai satu bentuk dukungan untuk segera melakukan perceraian. Terlepas dari alasan hukum yang menjadi dasar penyebab terjadinya perceraian bagi ASN, kebijakan pimpinan atau atasan langsung para ASN yang hendak bercerai pun menjadi satu alternatif untuk meminimalisir dan mengurangi laju kasus perceraian di kalangan pegawai negeri sipil di Indonesia. Dalam pandangan kami selaku advokat, pengacara dan penasihat hukum perkawinan, perceraian dan hukum keluarga yang berpraktik di Kota Medan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah perceraian PNS di Indonesia, utamanya di Kota Medan, di antaranya dengan 1. Meningkatkan pendidikan dan pembekalan kepada pasangan suami atau istri PNS yang hendak menikah. Upaya dan pemikiran ini kami menilai setidaknya dapat berfungsi ganda sebagai edukasi nilai-nilai perkawinan di semua level masyarakat, maupun sebagai langkah untuk memperbaiki mutu perkawinan dan mengurangi perceraian. Pemerintah bersama BP4 atau Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan harus segera mengambil langkah strategis dalam memperkuat lembaga perkawinan dan mengurangi perceraian. Seperti mewajibkan PNS yang akan menikah untuk mengikuti kursus pranikah dan bimbingan rumah tangga. Yang kedua, dengan membuka ruang konsultasi seluas-luasnya kepada pemuka agama. Kami melihat dan menilai faktor agama menjadi salah satu poin penting dalam pengambilan keputusan pembinaan bagi pembentukan keluarga ASN atau PNS yang harmonis dan bahagia. Adanya ruang konsultasi dengan orang yang paham terhadap agama, yakni ustadz atau kiai, pendeta dan sebagainya, diharapkan akan memberikan pencerahan keimanan,
sehingga timbul kesadaran untuk memperbaiki diri dan tidak melulu memikirkan perceraian ketika ada pertengkaran dalam hubungan suami istri. Konsultasi kepada ustadz atau kiai, pendeta dan lain sebagainya dapat secara rutin dijadwalkan unit kepegawaian melalui unit kerja yang menangani masalah perkawinan dan perceraian. Yang ketiga, dengan secara intensif melaksanakan pelatihan konseling di tiap perangkat daerah, bila memungkinkan hingga unit terkecil. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan aware dari atasan langsung untuk dapat tanggap jika sudah ada gejala-gejala yang mengarah pada retaknya hubungan rumah tangga. Selain itu, kami menilai sebagai satu bentuk kepedulian yang dapat memberikan dampak pada penguatan peran atasan langsung sebagai sosok pimpinan yang harus mengetahui permasalahan yang dihadapi bawahan. Atasan juga dilatih untuk mengenali, membaca, dan melakukan mediasi terhadap pegawai yang diindikasi akan melakukan proses perceraian. Upaya jemput bola ini menjadi upaya pertama dalam pencegahan terhadap hadirnya gugatan cerai maupun talak. Unit kepegawaian diharapkan membuat kegiatan yang bertujuan untuk melatih pejabat yang membidangi kepegawaian agar mampu mengatasi permasalahan di tingkat internal. Yang terakhir atau keempat menurut kami adalah dengan layanan konseling on the spot dengan para psikolog. Artinya, PNS atau PPPK yang memiliki masalah rumah tangga atau perkawinannya dapat melakukan konseling dengan para psikolog yang ditunjuk langsung oleh pihak kepegawaian melalui pendaftaran secara online, misal melalui aplikasi Zoom, WA, email, dan lain-lain. Proses konseling on the spot ini dapat dilakukan pada ruang layanan konseling yang tidak dapat sembarangan orang bisa mengaksesnya, sehingga kenyamanan dan privasi tetap terjaga kerahasiaannya. Layanan konseling on the spot dengan para psikolog ini dapat bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi, ataupun dengan kantor psikolog profesional tertentu. Karena pada prinsipnya, selain perkawinan itu diatur secara agama, perkawinan yang dilangsungkan juga mengikuti aturan adat di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga perkawinan juga mengikuti hukum adat yang berlaku dan dimaknai terjadinya silaturahmi antar keluarga besar. Dalam pandangan kami selaku pengacara di Kota Medan, maka secara moral, hal itu termasuk sebagai satu upaya bersama dari keluarga besar masyarakat adat, agar perkawinan dapat bahagia dan penuh berkah. Misal di masyarakat Batak mempunyai lembaga ad hoc bernama Paniroi atau penasihat guna mencegah terjadinya perceraian di keluarga Batak. Dari beberapa kasus perceraian yang pernah kami tangani di kantor hukum Hasudungan Silaen dan Rekan, di mana yang sering terjadi, seorang laki-laki merasa tidak bisa lagi mengatasi perkara rumah tangganya akan memberitahukannya secara baik-baik kepada pihak keluarga istri, ataupun sebaliknya. Ketika mendengar pengaduan tersebut, keluarga kedua belah pihak atau kedua marga akan secepatnya berkumpul dan berembuk untuk mencari solusi terbaik yang akan diberikan kepada si pasangan suami istri. Pada situasi tertentu, terkadang pihak keluarga yang diikutsertakan bisa lebih banyak, yaitu melibatkan keluarga besar dari marga ibu si suami dan si perempuan.
Mereka akan bermusyawarah dan menunjuk pihak yang paling berpengalaman, serta berwibawa di antara mereka, dan akan menunjuknya menjadi panihro. Jadi, panihro pada kasus tertentu bisa menjadi 4 marga, yakni marga suami, marga istri, ditambah dengan marga ibu suami dan marga ibu istri. Selanjutnya panirei akan bekerja maksimal, yakni dengan mendatangi suami dan istri satu persatu. Mereka mendengar dan menginventarisasi sebab musabab retaknya rumah tangga. Kemudian akan memberikan solusi atas permasalahan rumah tangga yang terjadi. Nah, dengan adanya hubungan keluarga dengan para penasihat yang posisinya berimbang dan berasal dari keluarga yang arif dan bijaksana, setidaknya akan membuat nasihat-nasihat panirei didengar oleh pasangan suami istri yang berselisih. Dan lazim terjadi, perkara perceraian yang terlanjur didaftar di pengadilan pun akan dicabut secara sukarela oleh penggugat, baik istri maupun suami. Untuk itu, dalam meminimalisir terjadinya perceraian ASN atau PNS, pemerintah yang diwakili oleh atasan langsung atau pimpinan instansi sangat penting melibatkan panirei bila suami istri tersebut berasal dari masyarakat Batak. Demikian pembahasan tentang cara meminimalisir terjadinya perceraian di kalangan keluarga ASN atau PNS atau PPPK. Semoga pemikiran kritis ini dapat bermanfaat untuk menekan jumlah keluarga bercerai. Salam dari advokat, pengacara dan penasihat hukum perkawinan dan perceraian Hasudungan Silaen yang berkantor di Kota Medan, Sumatera Utara. Atas perhatiannya, dihaturkan terima kasih. Wassalam.